Halo guys, di video kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang film Alice in Borderland Part 2. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. Arisu masih syok dengan apa yang barusan terjadi seperti di episode sebelumnya. Arisu baru saja menghabisi Horseman yang mengejarnya di permainan itu. Usagi tiba-tiba keluar dari balik pintu, mengatakan bahwa apapun itu mereka semua sama. Sama-sama harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Sementara itu, di dalam ruangan penuh darah dengan seseorang Horseman tergeletak. Chisia menemukan secari kertas di saku celana Horseman. Terdapat coretan berbentuk seperti lingkaran dengan banyak garis-garis tak beraturan di dalamnya. Saori mendapati bahwa visanya akan segera berakhir. Saori teringat saat bagaimana ia telah nekat melakukan segalanya demi mendapatkan jabatan di tempatnya bekerja saat ini. Saori bertekad untuk kembali ke kehidupannya aslinya. Tak lama, Arisu dan Karube datang. Chota begitu senang melihatnya sahabatnya kembali. Karube menceritakan tentang walkie-talkie yang ia temukan dan memberitahukan tentang pantai. Karube yakin itu adalah tempat yang aman bagi mereka, semacam area perlindungan bagi orang-orang yang menghilang di tempat itu. Apapun yang terjadi, Karube memastikan akan menemukan tempat itu dan menuju ke sana. Setelah mengetahui visa Saori dan juga Chota habis malam nanti, Arisu dan Karube menyatakan akan membantu mereka menyelesaikan permainan. Setelah itu, baru mereka akan pergi mencari pantai. Karube sangat yakin kalau mereka masih punya harapan. Di atas gedung, Arisu terlihat menyendiri. Arisu yang masih sangat syok terus dibayang-bayangi oleh wajah Horseman yang menyerangnya di kamar 406. Saat Saori datang, Arisu melihat Saori seperti Horseman yang ia habisi semalam. Kemudian Saori menghampiri Arisu dan secara tidak langsung Arisu mengatakan kepada Saori bahwa ia lega masih tetap hidup meski sudah melihat berbagai hal mengerikan. Saori menceritakan pada Arisu saat permainan pertamanya semua orang mati kecuali dirinya. Sejak saat itu Saori bertekad untuk terus bertahan hidup. Karube kembali ke bar, tempatnya bekerja dan mengambil sebuah cincin yang sebelumnya sengaja ia simpan untuk Emi. Di tempat lain, Arisu, Chota, dan Saori menunggu Karube yang belum juga datang. Gara-gara mengambil cincin di tempat kerjanya, Karube terlambat berkumpul dengan Arisu, Saori, dan Chota yang akan pergi menuju area permainan. Chota langsung membentak Karube yang baru saja sampai. Chota menganggap Karube tidak peduli dengan dirinya yang visanya hampir habis. Arisu dan Karube heran melihat sikap Chota. Setelah berjalan beberapa saat di tengah kegelapan dan hanya bermodal 2 senter, mereka sampai di area permainan yang mereka tuju. Tempat itu adalah sebuah taman botanikal yang bernama Shinjuku Natural Botanical Garden. Tempat game akan berlangsung. Di dalam taman, mereka melihat sebuah meja dengan banyak senjata tajam dan mereka diminta untuk menggunakan salah satu. Arisu masih penasaran, kemudian Karube mencoba mengecek senjata-senjata tajam yang ada di atas meja. Seperti sebelumnya, terdapat juga ponsel pemandu permainan, serta semacam perangkat kacamata VR yang berjumlah 4 unit. Tiba-tiba, layar besar yang ada di depan mereka menyala. Kemudian, ponsel meminta masing-masing dari mereka untuk menggunakan kacamata VR yang sudah tersedia. Setelah semuanya memakai, secara otomatis terlihat berbagai informasi di layar. Kalung yang ada di kacamata tersebut juga langsung melingkar di leher mereka dan terkunci. Begitu game dimulai, diberitahukan bahwa tingkat kesulitannya adalah 7 hati. Arisu kemudian teringat dengan ucapan salah seorang peserta yang menjelaskan tentang jenis kartu yang menandakan genre permainan. Untuk kartu hati menandakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati seseorang. Saat itu mereka mulai ragu bisa melewati permainan di game ini.
Nama permainannya adalah hide and seek atau peta umpet. Aturannya, satu orang akan menjadi serigala dan 3 orang lainnya akan menjadi domba. Si serigala harus mencari domba-domba tersebut, sehingga bagi siapa yang menjadi domba harus bersembunyi dengan baik agar tidak ditemukan oleh serigala. Nantinya, domba yang tertangkap oleh serigala akan otomatis berganti status menjadi serigala. Sebaliknya, jika sudah berhasil menangkap domba, si serigala akan berubah menjadi domba. Namun tidak itu saja, ternyata hanya akan ada satu orang pemenang, yaitu serigala. Siapapun yang pada saat bermain berakhir berstatus menjadi domba akan otomatis kalah, dan kalung yang terpasang di leher akan otomatis meledak. Mereka syok mendengarnya. Secara acak, Chota terpilih sebagai serigala pertama, dan permainan pun dimulai. Chota menjadi serigala pertama. Chota langsung tidak ingin memainkan permainan tersebut. Chota berusaha untuk melepaskan kalung dan kacamata VR yang ia kenakan. Arisu mencegahnya, mengingatkan Chota jika kalung dilepaskan secara terpaksa, maka kalung akan segera meledak. Chota sangat bingung apa yang harus ia lakukan. Secara refleks, Chota menoleh ke arah Arisu dan menatap mata Arisu. Secara otomatis, hal itu membuat Arisu kini berstatus menjadi serigala. Arisu yang syok dan bingung kemudian mengganti menoleh ke arah Karube. Karube pun syok dan bingung, kini giliran Karube yang menjadi serigala. Kemudian Saori menyadari tentang game tersebut bahwa tidak ada gunanya domba bersembunyi karena pemenangnya adalah serigala. Tidak tahu harus berbuat apa, Karube meminta saran pada Arisu. Mereka bergantian saling bertatapan hingga status serigala berpindah pada Saori yang baru saja mengambil sebuah palu di meja. Kemudian Saori bergegas lari dan pergi meninggalkan Arisu, Karube, dan Chota. Saori terlihat masuk ke dalam area taman. Kemudian Karube berpikir bahwa yang sebenarnya harus bersembunyi adalah serigala. Tanpa pikir panjang, Karube buru-buru mengejar Saori yang menghilang di kegelapan taman. Arisu dan Chota berusaha mencegah Karube agar tidak mengejar Saori. Chota hampir putus asa. Chota berjalan begitu kesusahan dan bahkan sampai terjatuh. Chota menyadari perangkat kacamata yang dikenakan mereka ternyata bisa membuat mereka saling berkomunikasi. Chota meminta agar Saori tidak kabur dan berdiskusi bersama untuk memikirkan bagaimana mencari solusinya. Saori tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Chota. Saori yang terus berlari dari kejaran Karube akhirnya terjatuh. Karube pun meminta Saori untuk menatap Karube. Dari jauh, Chota meminta Karube untuk berhenti, tapi Karube juga tidak memperdulikan Chota. Bahkan, duel keduanya pun berujung pada Arisu yang kini menjadi serigala. Arisu meminta mereka berhenti dan berusaha tenang dan mencari jalan keluar bersama-sama. Tapi Saori justru menuju Arisu terlalu naif dalam permainan ini. Baik Saori dan Karube kini berusaha mengejar Arisu. Di sisi lain, Chota terus menangis dan berdoa meminta pertolongan sambil mendengar lewat kacamata VR teman-temannya saling mengejar. Sedangkan Arisu masih berlari mencari tempat persembunyian. Sayangnya diketahui oleh Saori dan Karube. Arisu meminta diberi waktu untuk berpikir. Saori mengabaikannya dan bergerak maju untuk menyerang Arisu. Tanpa disangka, Chota muncul dan langsung menyergap Saori agar Arisu bisa kabur dari kejaran Saori dan Karube. Kesempatan itu digunakan Arisu untuk kabur. Kini tersisa Karube yang mengejar Arisu. Karube sendiri juga ingin tetap hidup meski harus mengorbankan nyawa sahabatnya. Setelah mencari tempat persembunyian yang aman, Arisu berusaha membuka kacamata yang ia kenakan. Tapi sayangnya usahanya gagal dan membuatnya hampir putus asa. Di saat menatap ke kaca yang ada di hadapannya, Arisu kembali terbayang oleh momen di mana Horseman yang menyerangnya meninggal karena kalung yang di lehernya meledak. Hal itu membuat Arisu menjadi panik dan tidak ingin mengambil nasib serupa seperti Horseman.
Saat itu juga Arisu teringat pada saat ayahnya begitu memuji adiknya yang pintar dan bisa dibanggakan tidak seperti dirinya yang tidak bisa dibanggakan. Kemudian dari kacamata VR terdengar Karube yang terus mengumpat dan mengatakan Arisu sebagai pecundang. Waktu tersisa tinggal 5 menit. Chota mengungkapkan bahwa ia tidak peduli siapa dari mereka yang bertahan. Chota hanya tidak ingin persahabatan mereka berakhir dengan kondisi seperti ini. Dalam persembunyiannya, Arisu menangis, teringat dengan masa-masa menyenangkan yang Arisu jalani bersama Karube dan Chota selama ini. Betapa mereka selalu ada di saat dirinya terpuruk. Arisu kemudian mengungkapkan keinginannya untuk mundur dari game tersebut. Baginya, hanya Karube dan Chota yang ia miliki. Arisu tidak ingin tetap hidup jika harus kehilangan sahabatnya. Dengan waktu tersisa hanya tinggal 3 menit, Arisu mencari kedua sahabatnya. Namun, keduanya justru memilih untuk menghindar dan bersembunyi dari Arisu. Saori sendiri sengaja diseret dan disekap oleh Chota agar tidak terlihat oleh Arisu. Di saat-saat terakhir, Karube menceritakan betapa bahagianya momen-momen yang ia jalani bersama dengan Arisu dan Chota. Chota mengamininya sambil menangis. Chota lantas berpesan agar Arisu tetap hidup. Saori yang sadar tidak bisa lagi berbuat apa-apa, akhirnya hanya bisa memeluk Chota. Sementara itu, di saat waktu tersisa 10 detik, Karube muncul di depan Arisu dan mengucapkan selamat tinggal. Arisu berusaha secepat mungkin mendatangi Karube, namun terlambat. Waktu habis dan kalung yang dikenakan Karube meledak. Begitu juga dengan Chota dan Saori. Arisu pun kaget dan berteriak histeris. Selanjutnya yang terjadi adalah Usagi menemukan Arisu tergeletak di jalan. Saat ditanya oleh Usagi, Arisu mengaku ingin mati. Mendengar ucapan Arisu, Usagi lantas membiarkan dan meninggalkan Arisu begitu saja. Beberapa waktu berselang, Usagi kembali melihat Arisu, masih berada di tempat yang sama dan kehujanan. Kali ini ia memutuskan untuk membawanya ke tempat tinggal, semacam gudang yang cukup luas. Dalam adegan kilas balik, menampilkan Usagi dan ayahnya berada di atas sebuah tempat yang tinggi seperti gunung. Keduanya membuat permohonan saat berada di atas gunung yang mereka daki. Hubungan Usagi sangat dekat dengan ayahnya. Ayahnya seorang pendaki gunung bernama Shinegori Usagi. Sebelum orang-orang menghilang, muncul rumor yang mengatakan ayah Usagi melakukan kecurangan saat melakukan pendakian tanpa tabung oksigen dengan menggunakan oksigen tambahan. Ayah Usagi terlihat tidak memperdulikan hal itu. Ia kemudian pamit pergi ke gunung setelah ia menghilang begitu saja dan digosipkan bunuh diri karena merasa bersalah. Arisu terbangun dan melihat ada Usagi di dekatnya. Tanpa berkata apa-apa, Usagi menyiapkan semangkuk makanan untuk Arisu. Bukannya berterima kasih, Arisu menanyakan kenapa Usagi menyelamatkannya. Usagi menjawab bahwa walau Arisu mengatakan ingin mati, namun tubuhnya masih ingin hidup. Arisu terus merasa bersalah karena hanya dia yang selamat. Usagi tiba-tiba mengatakan bahwa ia juga pernah berada di posisi yang sama. Sampai akhirnya Usagi memutuskan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian Usagi meminta Arisu untuk makan, setidaknya sebelum ia mati. Usagi lantas mengajak Arisu bermain game daripada mati karena visanya habis. Kemudian Usagi menanyakan kenapa sebelumnya dalam Game of Tag Arisu berteriak pada semua orang untuk saling memberitahu posisi Horseman. Arisu menjawab ia ingin semua orang bisa selamat, termasuk dirinya. Usagi mengaku terselamatkan berkat Arisu dalam game tersebut, sehingga kali ini ia ingin membalas kebaikan Arisu waktu itu. Malam tiba, Usagi tiba di sebuah terowongan yang merupakan salah satu area permainan malam itu. Rupanya Usagi tidak sendiri, Arisu menyusulnya di belakang. Di ujung terowongan terdapat sebuah bis yang dipenuhi oleh coretan grafiti. Ada 3 orang peserta lain yang sudah lebih dulu tiba di sana. Mereka adalah Seizan, Yamne, dan Takuma.
Ketiganya mengaku sudah bersama-sama menyelesaikan 4 game sebelum itu. Pergelangan kaki kiri Takuma tampak terluka. Namun saat ditanya penyebabnya oleh Arisu, Takuma terlihat gugup untuk menjawabnya. Kemudian permainan dimulai, bernama Distance atau jarak, dengan tingkat kesulitan 4 keriting. Aturan mainnya, peserta harus melewati rintangan dan mencapai tujuan dalam waktu 120 menit. Yamne sempat mencoba menghidupkan bis, namun ternyata bensinnya habis. Menyadari bahwa tidak ada opsi lain selain berlari, Takuma merasa tidak sanggup. Takuma meminta Seizan dan Yamne untuk terus lanjut tanpa dirinya. Awalnya mereka tidak mau meninggalkan Takuma sendirian, namun pada akhirnya Seizan maupun Yamne setuju melakukannya. Seizan, Yamne, dan Usagi mulai bersiap untuk lari. Sedangkan Arisu dan Takuma masih di dalam bis. Akhirnya, Arisu ikut berlari bersama mereka menuju sisi lain dari terowongan. Mencapai kilometer 6, pencahayaannya mulai berkurang. Usagi merasakan ada sesuatu di depan mereka. Ternyata benar saja, ada seekor macan hitam berdiri menghadang. Kemudian macan itu mulai berlari mengejar Arisu dan yang lainnya. Mereka berusaha untuk menghindar dan bersembunyi. Sayangnya, Seizan tidak sempat menghindar dan tewas mengenaskan diterkam macan. Meski tidak tega dan ingin menolong, mau tidak mau Yamne, Arisu, dan Usagi memanfaatkan momen tersebut untuk berlari dan kabur. Yamane sempat berhenti karena kelelahan dan merasa sendiri karena kedua temannya tak bersamanya. Arisu memberikan semangat untuk Yamane agar tetap hidup. Di kilometer 8, Arisu menemukan motor Royal Enfield dalam sebuah mobil bak terbuka. Sepeda motor tersebut memang tidak bisa menyala karena tidak ada akinya. Kendati demikian, ada bahan bakar di dalamnya yang kebetulan sama dengan bahan bakar bus, yaitu diesel. Tidak ingin meninggalkan orang lain begitu saja, Arisu memutuskan untuk kembali ke tempat Takuma dengan mendorong sepeda motor tersebut. Mereka lantas berjanji untuk bertemu di titik finish. Arisu tak mau lagi mengulangi membiarkan orang mati sendirian. Setelah melewati kilometer 10, Usagi dan Yamane mendapati tembok yang menutupi jalur terowongan. Mengira itu adalah titik finish, keduanya lalu duduk di sana untuk menunggu kedatangan Arisu dan Takuma. Sayangnya, pikiran mereka salah. Mulai terdengar suara gemuruh dari balik tembok. Disusul air keluar dari lubang baut yang terlepas satu persatu. Menyadari hal tersebut, Usagi dan Yamane bergegas lari. Sesaat kemudian, tembok jebol dan air mengalir dengan deras. Di tengah usahanya menyelamatkan diri, Yamane terjatuh dan hanya bisa pasrah terhempas air. Sementara itu, di saat air mulai mendekati Usagi, bus yang dikendarai oleh Takuma muncul. Dengan sigap, Arisu berjaga di pintu bus untuk menarik Usagi naik ke bus. Tepat sebelum air menerjang, Takuma menghentikan bus dan Arisu meraih tangan Usagi. Beberapa saat kemudian, ketiganya tersadar. Bus sudah dalam posisi terguling. Untungnya, mereka tidak mengalami luka sama sekali. Saat berjalan keluar, ketiganya baru menyadari soal tulisan gol besar di sisi bus, yang artinya sebenarnya gol mereka adalah bus tersebut, bukan ujung dari terowongan. Takuma lalu berpamitan dan mengajak Arisu dan Usagi untuk berkumpul kembali suatu saat nanti, jika masing-masing dari mereka masih bisa bertahan hidup. Arisu memberitahu Usagi mengenai pantai. Arisu yakin bahwa Game Master, orang-orang yang bertanggung jawab atas segala permainan yang mereka lalui ada di sana. Arisu berniat untuk menemukan tempat tersebut, guna membalaskan dendam Karube dan Chota. Kemudian terlihat Arisu dan Usagi berboncengan menggunakan sepeda menyusuri jembatan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita Alice in Borderland di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya.